Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang ukuran penyebaran data, di mana kita mencari bagaimana sih sebetulnya sebaran data yang kita punya, gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan FMK yang harus kita capai, gitu. Yang pertama itu adalah mahasiswa harus mampu menghitung dan menafsirkan penyebaran data. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menghitung dan menafsirkan ukuran penyebaran data dengan aplikasi SPSS. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencari terkait tentang pemusatan data, di mana pemusatan data itu adalah nilai yang kita cari pusatnya seperti apa, atau nilai sentralnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang bagaimana sih sebetulnya ukuran penyebaran data. Nah, kita lihat definisi dari ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data yang menyebar dari nilai sentralnya atau terhadap nilai sentralnya, gitu. Kemarin kita sudah belajar terkait tentang bagaimana mencari nilai sentralnya. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana sebetulnya data itu, ya. Penyebaran datanya itu seperti apa? Sebarannya itu jauh dari datanya atau bagaimana, gitu ya. Jadi bagaimana seberapa jauh data yang menyebar, gitu. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan kali ini, gitu. Ada dua kondisi yang kita harus pahami. Yang pertama, ketika ukuran sebaran datanya naik, gitu, maka data itu sebetulnya semakin homogen. Terus ketika dia turun, maka data itu semakin homogen. Apa artinya? Artinya bahwa data itu semakin heterogen, maka datanya itu memiliki perbedaan, ya, atau memiliki variasi, ya, atau perbedaan karakteristiknya, ya, memiliki perbedaan yang signifikan, gitu. Jadi datanya itu perbedaan karakteristiknya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Semakin turun datanya atau semakin nilainya, sebaran datanya itu semakin turun nilainya, maka datanya itu semakin homogen. Artinya apa? Artinya bahwa datanya ini itu karakteristiknya atau datanya memiliki karakteristik, ya, karakteristik yang serupa, gitu. Intinya bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mencari nilai-nilai yang memang kita bisa melihat bagaimana data itu menyebar, sejauh mana sebetulnya data itu menyebar, gitu. Seberapa jauh data itu menyebar terhadap apa? Terhadap nilai sentralnya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di slide selanjutnya, gitu. Oke. Pertama, kita akan belajar terkait tentang jangkauan. Nah, apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Artinya apa? Artinya bahwa jangkauan ini kita mencari selisihnya atau mencari perbedaannya antara nilai yang terkecil dengan nilai yang terbesar. Jadi nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Jadi dari data tersebut kita melihat atau jaraknya itu seberapa jauh sebetulnya dari data yang terkecil sampai yang data terbesar. Nah, itu bentuk jangkauan. Nah, jangkauan ini hanya memperhitungkan nilai terkecil dan terbesar saja. Artinya apa? Artinya dia sebaran nilai antara dua nilai tersebut tidak diperhitungkan. Jadi hanya melihat dari perbedaan antara nilai yang terkecil dengan nilai yang terbesar saja. Nah, itu bentuk jangkauan. Nah, jangkauan ini merupakan resisten terhadap nilai ekstrim. Artinya apa? Artinya bahwa ukuran statistik yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh outlier. Outlier itu apa? Outlier itu adalah nilai yang sangat jauh dari sebagian besar data lainnya. Jadi yang namanya jangkauan hanya melihat dari data yang terkecil dengan yang data terbesar saja. Itu merupakan suatu nilai jangkauan. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan belajar terkait tentang simpangan rata-rata, atau nama lainnya adalah deviasi rata-rata.
Nah, apa itu simpangan rata-rata? Nah, simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Artinya apa? Artinya bahwa nanti dari datanya kita akan mencari simpangannya terhadap nilai rata-ratanya. Gitu. Berapa sih sebetulnya deviasi terhadap nilai rata-ratanya? Baik data pertama sampai data yang terakhir, gitu. Dari simpangan rata-rata itu kita akan mencari nilai rata-ratanya seperti apa. Nah, itu namanya simpangan rata-rata. Jadi intinya nanti kita mencari selisih atau mencari hasil dari simpangan rata-ratanya, gitu. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah simpangan rata-rata ini bisa melihat penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu datanya. Jadi nanti simpangan rata-rata ini salah satu cara untuk melihat bagaimana sebaran data terhadap nilai rata-ratanya atau nilai sentralnya tadi. Itu namanya simpangan rata-rata. Yang ketiga, kita akan belajar terkait tentang varians. Nah, varians ini nama lain adalah ragam. Nah, apa itu sebetulnya varian? Jadi varian itu adalah kuadrat simpangan suatu data terhadap rataannya. Nah, tadi kita mencari data-datanya, ya, yang sebelumnya yaitu terkait tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kita mencari simpangan-simpangan dari rata-ratanya atau selisihnya dari data tersebut terhadap rata-rataannya. Atau simpangannya berapa nilainya, gitu. Nah, kalau varian dari hasil tadi simpangannya kita kuadratkan. Nah, itu bentuk varians. Nah, kegunaannya untuk melihat bagaimana penyebaran datanya juga, gitu, terhadap nilai sentralnya. Nah, tapi dalam bentuk varian itu atau ragam ini itu tidak bisa menginterpretasikan hasil dari nilai ragamnya. Artinya nanti varian ini punya nilai tapi tidak bisa menginterpretasikan hasil nilai tersebut. Apa nilainya? Maksudnya apa nilainya, gitu. Nah, varians ini hanya untuk melihat bagaimana penyebaran datanya saja, tapi tidak bisa menginterpretasikan. Itu varians. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait tentang simpangan standar atau standar deviasi. Nah, nama lainnya yang sering disebut itu adalah bentuk nilai standar deviasi ini, gitu. Nah, standar deviasi itu apa? Secara sederhananya, standar deviasi itu adalah nilai akar dari hasil ragam tadi yang sebelumnya, gitu. Nah, makanya di sini keterangannya adalah bahwa simpangan standar itu adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan. Ini ada keterangan lain bahwa atau akar dari rata-rata dari deviasi kuadrat. Maksudnya pada akarnya dari hasil rata-rata deviasi kuadrat. Lain dari deviasi kuadrat itu adalah sebelumnya, yaitu terkait tentang ragam. Nah, apa kegunaan dari standar deviasi? Standar deviasi itu kita bisa melihat banyak digunakan untuk mengukur keragaman data. Jadi kita bisa melihat bagaimana keragaman data dari suatu data yang disajikan, gitu. Terus standar deviasi juga bisa menunjukkan variansi di sekitar rataannya seperti apa, gitu. Terus juga standar deviasi memiliki unit yang sama dengan data yang digunakan. Tadi, ketika kita kuadratkan dengan rumus dari varians, maka menghasilkan data yang tidak bisa diinterpretasikan. Nah, hasil dari varian ini ketika diakarkan, maka akan menghasilkan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini ketika sudah diakarkan, maka akan memiliki data yang sama atau unit yang sama dengan data yang digunakan itu. Sehingga nilai standar deviasi ini bisa diinterpretasikan. Nah, maka banyak kegunaan pada standar deviasi, di mana standar deviasi ini merupakan nilai yang paling inti pada nilai statistika. Jadi yang paling harus dipahami baik itu adalah standar deviasinya, gitu. Karena standar deviasi ini banyak digunakan dalam statistika. Itu dinamakan bentuk standar deviasi. Jadi nanti kita akan belajar terkait tentang yang pertama adalah tadi jangkauan, ya. Yang kedua adalah simpangan rata-rata, yang ketiga adalah varians, dan yang keempat adalah simpangan standar atau standar deviasi. Oke, selanjutnya saya akan terkait tentang rumus yang digunakan pada standar deviasi.
Nah, di sini ada beberapa yang saya tampilkan. Ada nilai dari jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Ini rumusnya. Kita akan belajar terkait tentang simpangan rata-rata, baik data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, rumusnya ini. Nah, makanya tadi yang namanya simpangan rata-rata itu adalah nilai harga mutlak, karena memang rumusnya harga mutlak. Nah, nanti kenapa kita rumusnya harga mutlak, nanti saya akan jelaskan di ilustrasi nanti di bagian yang terakhir. Terus yang selanjutnya data berkelompok, ini rumusnya. Terus kita akan belajar terkait tentang varians juga. Rumusnya data tunggalnya seperti ini. Terus untuk data berkelompoknya seperti ini. Gitu. Nah, nanti juga kita akan belajar terkait tentang simpangan standar atau standar deviasi. Ada data tunggal, ada juga data berkelompok. Rumus data tunggal seperti ini, rumus dari data berkelompok seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tentang ilustrasi gambar yang ada di sini. Oke. Kita akan belajar yang pertama terkait tentang jangkauan. Kita lihat ada dua data ya yang saya sajikan. Ini adalah kelompok yang pertama dan ini adalah kelompok yang kedua. Sama-sama nilai ulangan ya, ini juga nilai ulangan, ini juga nilai ulangan. Tapi memiliki nilai data yang berbeda, tetapi nilai dari rata-ratanya sama. Jadi saya sudah hitung terkait tentang rata-ratanya sama, yaitu rata-ratanya adalah 88 sama rata-ratanya. Datanya rata-ratanya sama gitu ya, tapi ternyata penyebaran datanya berbeda gitu. Oke, pertama kita akan belajar terkait tentang jangkauan. Nah, jangkauan ini berarti kita bisa melihat dari data terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Gitu. Artinya kita lihat data yang terbesar di sini angka berapa dan data yang terkecil angkanya berapa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa angka data yang terbesarnya itu adalah 94. Kita kurangi dengan data yang paling terkecilnya adalah 82. Berarti selisih antara data yang pertama, kelompok yang pertama itu selisihnya hanya terpaut 12 nilai. Jadi perbedaannya antara data yang terbesar dengan data yang terkecil itu hanya 12 gitu. Nah, bagaimana bentuk kelompok yang kedua terkait tentang jangkauan? Oke, sama. Ini juga kita hitung dengan data terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Kalau kita hitung berarti di sini 100 dikurangi 75. Maka selisihnya adalah 25. Artinya kita lihat selisih yang pertama adalah 82 ini, atau kelompok pertama ini adalah 12. Itu kalau ini adalah 25. Artinya nilai dari yang terbesar dengan nilai yang terkecil ini perbedaannya melampaui jauh gitu. Ya, nilainya 25. Ini lebih kecil. Artinya kemampuan siswa itu antara yang nilai yang kurang dengan yang paling terbesar itu terlihat gitu. Perbedaannya seperti apa di antara dua kelompok ini gitu. Kalau kelompok yang pertama tidak terlalu jauh, kalau untuk yang kelompok yang kedua itu jauh, selisihnya sampai 25 atau perbedaannya sampai 25. Nah, itu terkait tentang jangkauan. Nah, bagaimana bentuknya kalau berupa simpangan rata-rata. Simpangan itu berarti kita mencari perbedaan antara data tersebut terhadap dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata itu kita mencari simpangan rata-rata nilai data tersebut simpangannya berapa terhadap nilai rata-ratanya. Kayak saya udah mengilustrasikan di sini ada garis, di mana garis ini menunjukkan nilainya 88 gitu. Nah, mana yang kita cari simpangannya? Maka simpangan yang pertama yang kita cari harus adalah nilai dari sini ke sini gitu. Ini adalah simpangan dari nilai 86 ini ke nilai 88, di mana 88 itu adalah nilai rata-ratanya. Kalau ini sama dengan rata-rata, ini juga berarti simpangannya segini gitu ya. Ini kita cari simpangannya berapa, ini juga kita cari simpangannya berapa. Ini juga kita cari simpangannya berapa.
Ini kita cari simpangannya berapa, ini kita cari ya simpangannya berapa, dan yang terakhir ini kita cari berapa simpangannya gitu. Artinya apa? Artinya kita harus mencari nilai tersebut. Nah, simpangan ini, data tersebut terhadap nilai rata-ratanya bisa dicari dengan 86 kita kurangi 88. Artinya nanti yang di bawah garis rata-rata sudah pasti bernilai negatif. Kalau nanti di atas rata-rata, maka dia akan bernilai positif. Nah, simpangannya berapa? Tinggal 86 kita kurangi 88. Hasilnya adalah negatif 2 di sini. Gitu. Yang ini berapa? 88 dikurangi 88. Maka nilainya adalah 0 di sini. Yang ini berapa? Berarti 87 kita kurangi 88. Artinya nanti di sini hasilnya negatif 1. Negatif 1. Nah, yang ini berarti 90 kurangi 88. Hasilnya adalah 2. Nah, bernilai positif. Yang ini 94 dikurangi 88 berarti hasilnya 6. Yang ini juga sama, 82 kurangi 88 berarti min 6. Yang ini hasilnya 3, ya, ini 0 ya. Yang ini berarti 82 ke 88 berarti min 6. Ya, 92 kita kurangi 88 berarti di sini hasilnya nilainya 4. Nah, di kelompok yang pertama ini merupakan nilai dari simpangan-simpangannya setiap datanya terhadap nilai dari rata-ratanya. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Maka simpangan rata-rata itu kita mencari rata-ratanya dari simpangan tersebut. Artinya dari nilai ini kita jumlahkan gitu. Karena sebetulnya simpangan rata-rata ini mau melihat bagaimana sebetulnya penyebaran datanya dengan mencari nilai yang tunggal. Nah, ketika kita mencari nilai yang tunggal atau satu, biar terlihat bahwa interpretasinya seperti apa atau gambarannya seperti apa, maka kita harus menjumlahkan nilai-nilai yang ada di sini gitu. Itu nanti negatif 2 dijumlahkan dan sebagainya gitu ke sini. Tapi ketika kita jumlahkan, maka akibatnya penyebaran datanya tidak akan terlihat. Kenapa? Karena nilai dari negatif ini akan menghilangkan nilai yang bernilai positif, sehingga penyebaran atau nilainya itu tidak akan terlihat gitu. Maka dalam bentuk simpangan rata-rata, nilai dari simpangannya harus dinilai mutlakan. Makanya tadi saya jelaskan terkait tentang simpangan rata-rata itu harus ada harga mutlak gitu. Nah, itu ya. Karena ada harga mutlak, karena ada nilai negatif lah yang harus dijadikan nilainya berharga nilai mutlak. Artinya nanti dijumlahkannya itu menggunakan nilai mutlak. Makanya di sini nanti negatif 2 ditambah gitu ya. Harga mutlak dari nilai 0 ditambah harga mutlak dari negatif 1 ditambah lagi dengan nilai mutlak nilai 2 ditambah lagi dengan nilai 6 ditambah lagi negatif 6 ditambah lagi 3 ditambah lagi 0 gitu ya, ditambah lagi maaf ini kita ke bawah saja ya, ditambah lagi dengan negatif 6 ya, ditambah lagi dengan angka 4. Kita bagi gitu ya, karena kita rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Karena di sini ada 10, berarti kita bagi dengan angka 10. Kita hitung, berarti ini adalah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 4 dibagi dengan angka 10. Oke, kita jumlahkan ya. 10 kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 3. Maka rata-rata atau simpangan rata-ratanya adalah nilainya 3. Oke, apa perbedaannya dengan kelompok yang kedua? Kita analisis dengan kelompok yang kedua, maka kita cari nih simpangannya. Nah, terlihat kan dari gambar juga sebetulnya simpangannya jauh terhadap nilai rata-ratanya. Artinya penyebaran lebih heterogen dibandingkan dengan nilai yang ada, nilai yang pertama. Kenapa? Kalau nilai yang ulangan yang pertama itu cenderung homogen. Kenapa? Karena datanya mendekati nilai dari simpangannya mendekati nilai dari 88.
Nah, kalau yang bagian yang kedua, kelompok yang kedua itu simpangannya lebih jauh gitu dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga keragaman dari data tersebut merupakan nilai data yang lebih heterogen, lebih memiliki perbedaan karakteristik yang sangat signifikan gitu. Nah, untuk melihat interpretasinya, maka kita harus melihat nilai yang tunggalnya gitu. Ya, satu. Kalau tadi kan banyak ini. Nah, di mana nilai data ini tidak bisa terlihat secara interpretasinya, maka kita harus mencari nilai ini. Oh, berarti nilai 3 ini menunjukkan nilai interpretasi dari simpangan rata-rata. Nah, kalau berarti kelompok yang kedua untuk simpangan rata-ratanya adalah nilai dari ini. Jadi kita hitung nih, berarti 75 ke 88, berarti hasilnya adalah negatif 13 ya. Itu 75 kurangi 88, 76 kurangi 88 jadinya min 12. Nah, 92 kita kurangi dengan 88 hasilnya jadi 4. Oke, dari nilai ini kita nilai mutlakan, jadi negatif 13 ditambah maka kita jumlah bagi dengan nilai 10. Oke, berarti di sini kita tambahkan 13 tambah 12 berarti ditambah 3. Ini kita bagi dengan nilai 10. Sehingga hasilnya jadi 62 dibagi 10 hasilnya 6,2. Oke. Nah, ini adalah bisa kita interpretasikan. Nah, bisa terlihat nih dari kelompok 1 dengan kelompok 2, karena nilai kelompok 2 itu lebih besar, maka datanya itu lebih heterogen dibandingkan kelompok yang pertama. Jadi, ini lebih homogen karena selisihnya dari data-data tersebut memiliki selisih yang kecil. Maaf, bukan selisih tapi simpangan yang kecil. Nah, bisa dilihat dari bentuk ini bahwa simpangannya itu relatif lebih kecil rata-ratanya. Itu ya, ini juga kecil negatif 2, ini juga negatif 1 jaraknya. Terus kalau untuk kelompok yang kedua, nilainya lebih besar dibandingkan kelompok yang pertama, simpangan rata-ratanya. Artinya penyebaran datanya lebih homogen. Terlihat dari bentuk gambar, bentuknya seperti ini. Jadi data pertama gitu ya, ini juga simpangannya besar gitu antara nilai datanya dengan rata-ratanya, dan itu rata-rata juga berbentuk seperti itu dengan data-data yang lain, sehingga simpangan rata-ratanya menjadi nilai yang lebih besar gitu ya dibandingkan nilai dari kelompok 1. Kalau ini adalah lebih homogen, kalau ini lebih heterogen, artinya karakteristik perbedaannya itu lebih signifikan. Oke. Nah, itu terkait tentang ilustrasi jangkauan dan simpangan rata-rata. Oke, nah ini simpangan rata-ratanya kita sudah hitung adalah nilainya 3 dari penyebaran data ini. Nah, sekarang kondisinya gini, gimana kalau ada simpangan rata-ratanya ternyata nilainya sama juga gitu. Nah, contohnya simpangan rata-rata yang kedua itu adalah dari angka 3 gitu ya, terus 3 lagi gitu, tambah lagi 10 ya. Ini simpangan rata-rata juga gitu dibagi dengan angka 10. Oke. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana kalau datanya, kalau kita hitung ini, itu kan sama aja dengan 3 tambah 3 gitu ya, tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai ada 10 kali nih. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kita bagi dengan angka 10, maka hasilnya adalah 30 dibagi 10 hasilnya 3. Ternyata simpangan rata-ratanya sama juga gitu. Nah, kalau simpangan rata-ratanya sama, bisa nggak kita bisa membedakan nggak penyebaran datanya seperti apa? Kan gitu. Maka ada langkah lain untuk mencari yang namanya penyebaran data, yaitu bentuk varians gitu. Jadi kita mencari nilai variansnya. Dengan cara apa? Dengan cara dari nilai yang tadi ini ya, simpangan-simpangan ini itu dikuadratkan. Kayak kita lihat untuk simpangan kelompok yang pertama, yang tadi yang awal ya, ini kelompok yang pertama. Berarti dari nilai negatif 2 kita kuadratkan, ditambah dengan 0 kita kuadratkan, ini juga negatif 1 kita kuadratkan, ditambah juga
2 dikuadratin ditambah juga 6 dikuadratkan ditambah negatif 6 dikuadratin ditambah juga nilai 3 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita bagi dengan angka 10. Ya, berarti ini hasilnya 4 tambah 0. Oke, tambah 1 tambah 4 tambah 36 tambah 36 tambah 9 tambah 0 tambah 36 tambah 16 dibagi dengan nilai 10. Oke, 142. Jadi 142 dibagi 10 maka menghasilkan 14,2. Oke, ini kelompok yang pertama yang tadi kita ilustrasikan. Ini mencari nilai variansnya. Nah, itu tandanya varians itu S gitu ya. Ini adalah S kuadrat. Nah, ini simbolnya. Nah, bagaimana untuk kelompok yang baru ini yang kita ilustrasikan tadi? Ya, kelompok yang baru. Kelompok yang baru yang ini. Maka kita coba untuk cari juga yang namanya S kuadratnya. Berarti S kuadratnya berarti 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dengan 10 kali 3 pangkat 2 per 10 ya. Maka ini hasilnya jadi 10 kali 9 per 10. Maka 90 dibagi 10 hasilnya adalah 9. Nah, kita lihat di sini. Gitu. Maka karena nilai yang ini lebih kecil ya dibandingkan nilai yang ada di sini, maka nilai dari variansnya atau nilai penyebaran datanya ini lebih heterogen. Kalau yang ini lebih homogen. Gitu ya. Jadi dia lebih heterogen. Ini lebih homogen. Lebih heterogen, ini lebih homogen. Gitu terkait tentang simpangan rata-rata. Artinya apa? Artinya bahwa nilai dari ini tuh bisa dilihat dari bentuk varians juga dengan mengkuadratkan selisih-selisihnya kita bagi dengan angka banyaknya data. Nah, saya contohkan ini 10 yaitu terkait tentang populasi. Tapi kalau nanti berupa sampel, maka nilai dari n-nya ini ya, banyaknya data ini kita harus kurangi dengan angka 1. Jadi harusnya 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tapi ini saya mencontohkan terkait tentang bagaimana dalam bentuk populasi gitu ya. Tuh terkait tentang varians gitu. Perbedaannya antara simpangan rata-rata dengan variansnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tadi bahwa varians itu nilainya tidak bisa diinterpretasikan. Varians itu karena nilainya dikuadratkan, maka hasil dari varians itu adalah nilai yang bukan aslinya. Bukan asli dari simpangannya gitu. Sehingga tidak bisa kita interpretasikan, tapi hanya bisa melihat bahwa nilai ini sebaran datanya lebih heterogen. Oh, yang ini lebih homogen. Kenapa? Karena datanya itu lebih bervariasi dan lebih heterogen, lebih varians gitu ya, lebih signifikan gitu antara perbedaan karakteristiknya. Sedangkan ini kan perbedaan karakteristiknya dia tidak signifikan karena nilainya adalah 9 gitu. Oke, bisa melihat dari bentuk itu. Nah, kegunaan dari standar deviasi itu kita merubah nilai dari varians ini menjadi nilai yang aslinya kembali gitu. Sehingga nilai dari nilai simpangan rata-rata atau simpangan deviasi atau standar deviasi itu, nah nilai varians ini bisa melihat tadi bahwa oh ternyata dia lebih heterogen dibandingkan nilai yang kedua tadi. Karena memang yang kedua itu walaupun simpangan rata-ratanya memiliki nilai yang sama yaitu 3 dengan 3, maka kalau dilihat dari variansnya ternyata data atau penyebaran datanya itu berbeda, bahwa varian yang pertama itu nilainya 14,2, nilai varians yang kedua itu nilainya 9. Artinya di sini variannya ini lebih heterogen dibandingkan nilai yang ada di kelompok yang kedua ini. Yang tadi saya contohkan dengan mengilustrasikan bahwa nilainya itu memiliki selisih yang sama gitu. Tapi pada intinya dari kalau dia bentuknya lebih lebih besar ya variansnya, maka dia lebih heterogen.
Nah, tapi tadi bahwa ragam itu tidak bisa menginterpretasikan ya nilainya. Kenapa? Nilai ini tidak asli karena hasil dari selisihnya sudah kita kuadratkan. Nah, artinya ketika kita mau merubah ke bentuk data yang sama dengan nilai awalnya, maka kita tinggal mencari yang namanya standar deviasi, di mana standar deviasinya ya, bisa dihitung. Oke, setelah dihitung ini adalah 3,77. Oke, setelah dihitung ini adalah 3,77. Nah, bagaimana dengan nilai yang ini? Gitu ya, nilai yang ini berarti standar deviasinya itu sama dengan akar S kuadrat. Sehingga di sini akar 9 sama dengan 3. Gitu. Nah, standar deviasinya berarti nilainya 3 gitu. Dia akan kembali ke nilai yang awal. Nah, itu akan bisa terlihat juga penyebarannya. Ini lebih heterogen dibandingkan nilai yang ada di kedua ini gitu. Itu namanya standar deviasi. Kegunaannya apa? Nah, nanti kegunaan dari nilai ini ya itu bisa kita interpretasikan. Bahkan kita bisa merubah ke bentuk diagram normal gitu ya. Kurva normal. Itu hubungannya ke sana. Oke. Sekarang kita lihat berarti nilai dari standar deviasi ini adalah 3,77. Oke, kita akan coba menjelaskan apa sih sebetulnya standar deviasi ini gitu. Karena standar deviasi ini adalah nilai yang paling penting pada statistika. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang standar deviasi. Standar deviasi itu seperti apa? Ya. Tadi kita sudah menghitung bahwa standar deviasinya itu sama dengan akar dari S kuadrat, di mana hasilnya akar dari S kuadrat itu 14,2 ya. Nah, ini hasilnya 3,77. Oke, apa itu maksud dari 3,77 ini gitu. Karena dari nilai ini kan sebetulnya sudah nilai aslinya, karena memang kan rata-rata tadi ya, rata-rata dari simpangannya itu sekitaran angka 3 gitu ya. Nilainya tuh nggak terlalu berjauh dari itu. Nah, nilainya datanya tuh sudah sama dengan data aslinya gitu. Nah, itu namanya standar deviasi. Sehingga nilai ini bisa kita interpretasikan. Nah, interpretasikannya maksudnya seperti apa? Jadi, kalau kita mau melihat sebaran datanya dari kurva normal, itu bisa kita menggunakan standar deviasi ini. Nah, maksudnya apa? Nah, dari rata-ratanya, rata-rata itu adalah nilai yang paling tengahnya gitu. Maka kita bisa melihat atau bisa mencari interval dari nilai 88 ke atas ya, satu standar deviasi, dengan ke bawah dari satu standar deviasi. Gitu. Dengan selisihnya berapa? Kalau di sini berarti nanti kita jumlahkan dengan 3,77, kalau yang di sini kita kurangi dengan 3,77. Oke. Nah, sekarang kita kurangi hasil dari 88 dengan 3,77. Nanti akan menghasilkan 84,23 gitu. 300. Oke. Gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti dia akan menghasilkan nilai dari 8 sama. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya jadi 91,77 gitu. Jadi kalau kita lihat ini berarti satu standar deviasi gitu. Nah, kalau dalam bentuk kurva itu sampai 3 standar deviasi untuk kurva normal. Maka kita bisa interpretasikan kembali nih 2 dari standar deviasi gitu. Panjangnya ke sini. 2 kali standar deviasi. Yang ini juga sama, ini satu standar deviasi. Gitu ya. Maka sebaran data ini kita hitung, berarti dari sini 84,77 ini kita kurangi dengan negatif 3,74,23 kita kurangi dengan 3,77, berarti ini 6, ini 11 berarti 4, yang ini 3 0 berarti 8, berarti di sini jadinya 80,46. Oke, yang ini berarti berapa ditambah ya, berarti kalau ditambah dengan 3, berarti 91,77 kita tambah 377 berarti 4151,5
berarti 9. Berarti di sini 95,54 gitu. Ya, Pak Ibu. Jadi begini. Oke. Nah, begini hasilnya. Kalau kita rubah ke bentuk kurva normal, berarti ini kan satu standar deviasi. Maka kalau kita rubah ke bentuk diagram normal, ya, maka nanti akan membentuk bentuk seperti ini. Nah, nilai tengah-tengahnya di sini. Nah, ini nilai tengah-tengahnya itu adalah nilai rata-ratanya. Itu sama dengan 88. Nanti dalam bentuk standarnya ini terbagi menjadi 3. Jadi kalau kita gambar dengan warna yang berbeda, nah ini berarti bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama. Terus nanti ada bagian yang keduanya. Jadi di sini bagian yang kedua. Ini bagian yang kedua. Gitu. Maka akan terbagi menjadi nilai ini, gitu ya. Ini 91,77. Yang di sini berarti 95,54. Terus kalau yang ini berarti 84,23. Yang ini berarti jadinya 80,46. Oke, 68% di sini. Jadi kurva normal itu di sini 68%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.